Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Delvis Masalo dengan NIM A241241104. Pada saat ini saya akan membuat tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dengan judul materi yaitu Kasus Korupsi Bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara. Kasus ini bermula pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020 ketika pemerintah meluncurkan program bantuan sosial dalam bentuk paket sembako untuk masyarakat terdampak di wilayah Jabodetabek. Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Juliari P. Batubara mendapat anggaran besar untuk proyek ini. Pada Mei 2020, penunjukan vendor penyediaan bansos dilakukan tanpa mekanisme lelang terbuka. Juliari kemudian memerintah dua bawahannya, yaitu Mateus Joko Santoso dan Adi Wayono, untuk menarik fee dari para penyedia paket sembako. Setiap vendor yang ingin dituju wajib menyerahkan uang sebesar 10.000 hingga 12.000 per paket. Potongan ini berlangsung selama beberapa tahap penyaluran. Dari Mei hingga November 2020, uang hasil suap tersebut dikumpulkan dalam bentuk nilai tunai dan disimpan di kantor serta rumah dinas, dengan total mencapai lebih dari 14 miliar. Selama penyaluran bansos, sejumlah laporan publik dan investigasi internal mulai mencurigai adanya ketidakwajaran, baik dari sisi kualitas bantuan maupun distribusi yang tidak merata. KPK kemudian melakukan penyelidikan diam-diam dan menemukan bukti aliran dana dari vendor ke pejabat Kementerian Sosial. Pada 5 hingga 6 Desember 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau disebut dengan OTT, menyita uang miliaran rupiah dalam koper dan tas ransel, serta menangkap beberapa pejabat terkait. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK 1 hari setelah OTT. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka resmi pada Desember 2020. Proses penyelidikan dan pemeriksaan berlangsung hingga awal 2021, menghadirkan puluhan saksi dari pihak kementerian, vendor, dan swasta. Persidangan dimulai pada awal April 2021 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Barang bukti dan kesaksian menunjukkan bahwa praktik dan suap dilakukan secara sistematis dan diketahui oleh Juliari. Pada 23 Agustus 2021, pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, denda 500 juta, uang pengganti 14,5 miliar, serta mencabut hak politik selama 4 tahun setelah masa tahanan berakhir. Hingga kini, kasus ini dikenang sebagai salah satu bentuk korupsi paling tidak bermoral di masa kritis atau krisis nasional. Dalam kasus ini muncul sebuah pertanyaan, kenapa ini menjadi masalah besar? Ya, jawabannya karena korupsi dilakukan saat situasi darurat nasional atau pandemi. Kemudian rakyat sedang kesusahan ekonomi dan bantuan sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Korupsi ini bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga menghambat hak rakyat. Dan ada penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai Menteri Sosial, Juliari memiliki kendali atas pemilihan vendor dan distribusi bansos. Kekuasaan ini digunakan untuk meminta fee dari setiap paket bantuan. Yang kedua, minim pengawasan. Pengadaan bansos dilakukan secara cepat atau karena kondisi pandemi, sehingga mekanisme kontrol dari BPK, KPK, dan Inspektorat menjadi lemah. Yang ketiga, tidak transparan dan penunjukan vendor. Banyak vendor dipilih tanpa proses lelang terbuka. Hal ini mempermudah praktik suap dan permainan proyek. Yang keempat, mentalitas koruptif dan tamak. Meskipun dalam keadaan darurat nasional, pejabat masih memprioritaskan keuntungan pribadi dibanding kepentingan rakyat. Yang kelima, korupsi sistemik. Tidak dilakukan sendiri, ada keterlibatan staf, pejabat Kemensos, dan pihak swasta sehingga praktiknya berjalan lancar. Yang keenam, kurangnya sanksi sosial dan efek jerah. Pelaku korupsi sering dihukum ringan sehingga tidak memberi ketakutan bagi pejabat lainnya.
Kemudian ada akibat atau dampak dari korupsi bansos ini. Yang pertama, rakyat miskin dirugikan. Kualitas bansos menurun karena anggarannya dipotong. Banyak paket berisi barang murah, basi, atau tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, korban COVID-19 tidak mendapat bantuan maksimal. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan tidak memperoleh bantuan anggaran secara memadai. Yang ketiga, kerugian negara miliaran rupiah. Kerugian material mencapai lebih dari 14 miliar, belum termasuk dampak sosial dan anggaran terbuang. Yang keempat, menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat semakin tidak percaya pada pemerintah, terutama dalam penyaluran bansos. Yang kelima, citra pejabat publik rusak. Kasus ini menunjukkan bahwa pejabat negara sekaligus dan sekalipun bisa menyalahgunakan wewenang di tengah bencana yang terjadi. Yang keenam, terganggunya program kemanusiaan. Distribusi bansos terhambat, pendataan kacau, dan masyarakat tidak merata menerima bantuan. Yang ketujuh, dampak politik. Nama partai politik dan kementerian ikut tercoret, memicu kritik terhadap kabinet dan pemerintah pusat. Yang kedelapan, hukum terhadap pelaku. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, uang pengganti 14,5 miliar, dan dicabut hak politiknya. Namun, banyak pihak menilai hukuman ini masih sangat ringan. Dalam kasus ini ada upaya pencegahan dan solusinya, yaitu dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, perbaikan mekanisme pengadaan bansos. Yang kedua, pengawasan berlapis, yaitu pada Inspektorat, BPK, dan KPK. Yang ketiga, larangan penunjukan vendor tanpa lelang terbuka. Kemudian dalam masyarakat, saluran pengaduan publik yang aktif. Yang kedua, transparansi distribusi bansos. Yang ketiga, pelibatan RT atau RW, relawan, dan ormas lokal. Kemudian dalam penegakan hukum, yang pertama itu hukuman lebih berat bagi korupsi saat bencana. Yang kedua, pencabutan hak politik seumur hidup. Dalam kasus ini saya menarik kesimpulan bahwa kasus korupsi dana bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara menunjukkan betapa parahnya penyalahgunaan kekuasaan di tengah situasi krisis nasional. Sebagai Menteri Sosial, ia seharusnya memastikan bantuan diberikan secara maksimal kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Namun justru memotong dana bansos melalui pengumutan fee dari vendor yang dituju. Lemahnya pengawasan, tidak transparannya proses pengadaan, dan budaya korupsi di lingkungan birokrasi membuat praktik ini berjalan selama berbulan-bulan hingga merugikan negara dan rakyat miskin. Dampaknya sangat serius, mulai dari penurunannya kualitas bantuan, terganggunya distribusi bansos, hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun pelaku utama telah divonis penjara dan didenda, kasus ini menjadi bukti bahwa perbaikan sistem, integritas pejabat, dan pengawasan publik masih perlu diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Baik, itulah pemaparan materi tentang kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.